Ini kan bapaknya Ayah Halilintar dijadwalkan dipanggil yang kedua kali, seperti apa mungkin? Hadir nggak sih? Makasih teman-teman wartawan media. Saya berbicara di sini sebagai PLT Kasat Reskrim ya. Kebetulan Kasat kali kosong dan saya ditunjuk sebagai Kasat Reskrim walaupun PLT. Untuk masalah yang barusan ditanyakan tentang kehadiran atau tidak hadirnya saksi yang kita panggil. Panggilan kita jadwalkan jam 10 ini. Nah, ini adalah panggilan yang kedua, panggilan sebagai saksi. Di mana yang panggilan pertama sudah kita layangkan 2 atau 3 minggu lalu. Kemudian dengan alasan yang disampaikan oleh lawyer ataupun penasihat hukum bahwa yang bersangkutan sakit, oke, minta waktu berapa hari, kita sesuaikan jadwalnya dengan penyidik dan kita jadwalkan hari ini untuk panggilan kedua sebagai saksi. Masalah kemudian hari ini hadir atau enggak, ini masih jam 11 lah. Kemungkinan kita tunggu aja. Kita masih menunggu kepastian hadir atau tidak. Walaupun ya kan kita dengar info kanan kiri itu penyidik kan nggak bisa berbicara masalah informasi yang simpang siur. Kita masih menunggu kedatangan yang saksi yang kita panggil, itu aja. Pak, kalau mengingat yang bersangkutan sedang di luar negeri dan dipastikan tidak hadir, seperti apa mungkin tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Nanti kita lihat ya, kan bagaimanapun juga kita mengajukan panggilan secara resmi ke surat panggilan pertama, kedua itu lengkap detail dengan jam dan hari dan jamnya. Nah, hari ini masih kita tunggu. Nanti kita lihat secara detail juga surat juga, administrasi juga apa alasan yang patut untuk seumpama nih kita seumpama yang bersangkutan tidak hadir ataupun saksi tidak hadir ketika panggilan dari penyidik. Nah, ketika kita lihat alasan yang ini yang kita seumpama tidak hadir, nanti kita lihat lagi, kita diskusi lagi dengan penyidik langkah apa yang kita ambil. Bahkan kemungkinan terburuk dalam artian tidak di Indonesia. Nah, itu akan kita diskusikan. Karena bagaimanapun juga kita masih ada kewenangan, yang beberapa kewenangan itu tentunya dari diskresi ataupun kewenangan penyidik yang dimiliki seorang penyidik. Bisa nanti kalau nggak datang 2 kali kita membawa saksi ada, tapi kita lihat lagi kalau memungkinkan nggak, karena sebatas sebagai saksi tentunya masih kita kemungkinan Mas. Jadi kita lihat dulu nanti hadir atau tidak, kita berharap hadir ya kan. Nah, tahunya ternyata kita hadir, kita diskusi yang nggak penting sebenarnya kan. Hadir ya kita lebih baik lagi. Pak, kalau semua ya? Berarti masih ada kemungkinan panggilan ketiga atau langsung gelar perkara ya Pak? Oh enggak lah. Panggilan itu nggak ada panggilan ketiga ya. Itu mungkin nggak ada. Tapi upaya apa nanti penyidik kita perlu diskusikan lagi. Melihat nanti alasannya apa ini. Pak, bakal ada jemput paksa dijemputnya Pak? Nggak ada jemput paksa, namanya istilahnya apa? Enggak lah, penyidik itu nggak ada istilah jemput paksa. Surat perintah membawa itu kalau memang statusnya masih saksi. Kalau tersangka itu ditangkap, beda ya. Beda. Jadi kita melihat kewenangan penyidik di tataran status dari yang diperiksa ini sebagai apa? Saksi kah atau tersangka? Saksi kalau ketika 2 kali dipanggil tidak hadir, ada kewenangan penyidik ini secara umum ya, bukan hanya kasus ini. Itu ada kewenangan yaitu membawa perintah membawa saksi. Itu bisa ada kewenangan penyidik diatur. Namun tetap balik lagi kita juga penyidik ini juga sama-sama ada puri kemanusiaan juga. Ada alasan tertentu yang patut ataupun bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak ada masalah. Kita menuntut untuk kooperatif berikutnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu gambarannya. Tapi kita tetap nggak bisa berandai-andai. Masih kita tunggu. Kita berharap datang dan lancar semuanya. Pak, kalau misalkan seandainya panggilan kedua tidak datang, ada indikasi akan menjadi tersangka? Ya, statusnya naik. Statusnya apakah akan berubah? Nggak serta-merta. Jadi orang itu kalau nggak datang berapa kali itu emang langsung jadi tersangka ya? Enggak dong. Tersangka itu karena dia ada terpenuhi unsur, buktinya tercukupi, kemudian buktinya ada, saksinya ada, melihat, jadi tersangka. Bukan karena nggak hadir, beda. Jadi ya 2 hal yang berbeda. Karena tidak hadir, jadi tersangka, tidak. Tetap karena perbuatan yang dilaporkan padanya, dituduhkan padanya. Itu kira-kira. Pak, tapi sejauh ini
kedua unsur alat bukti sudah cukup belum Pak? Wah, itu nggak bisa ngomong sini. Saya sekali lagi, saya masih baru di sini. Itu kewenangan penyidik semua. Tapi tentunya akan saya lihat nanti kasusnya. Walaupun seorang kasat pun tidak bisa serta-merta mengintervensi A menjadi B, B jadi C, enggak. Apalagi sekarang kita harus ngorek-ngorek ini, ngangkat ini, enggak boleh. Itu masih dalam proses penyidikan. Itu gambarannya. Mau unsurnya terpenuhi atau tidak, nanti akan beriring sejalan dengan waktu akan ketahuan jadi tersangka atau enggak. Kira-kira seperti itu. Teknis dan taktik penyidikan itu perlu kita hati-hati dalam berbicara di sini karena menyangkut prosesnya. Ini kira-kira gitu. Berarti untuk agenda hari ini batasnya sampai jam berapa kira-kira Pak? Apa hanya menunggu penyidik- informasi atau seperti apa? Ya, nanti terserah penyidik berapa lama. Karena bagaimanapun juga kita kan tunggu ada jadwal. Kita sudah merencanakan hari H jam segini. Itu sebenarnya penyidik sudah mengosongkan waktunya supaya tidak bentrok dengan penyidikan atau jadwal penyidikan yang lain. Nah, masih toleransi mungkin jam 12, jam 4 itu tergantung dari penyidikan. Tapi tentunya kalau kita berharap itu lancar semua ya. Kalau lancar semua pasti enak. Cukup? Oke.